Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin jamaah majlis ibadah rahman dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita semua sampai malam ini masih diberikan panjang umur dalam sehat walafiat fi taatillah wa taati rasulillah. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan buat ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang air yang berubah, ya, berubah bisa dengan mukhalid, bisa dengan mujawir, dan itu bisa merubah hukumnya, gitu ya. Kemarin terakhir kita bahas air yang mutlak jikalau berubah, seperti musta'mal hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan pada yang lain. Masih saya. Oh ya, sanduk ya. Enak, segar. Ya, kemarin syarat tidak boleh dipakai bersuci apabila ada 4 syarat, ya. Pertama, dia suci, ya, tapi tidak bisa mensucikan apabila berubahnya dengan benda yang suci. Kalau berubahnya dengan benda najis, ya otomatis najis, najis. Kemudian berubahnya dengan mukhalid, sesuatu yang tidak dipisahkan dari air tersebut. Nah, kalau dengan mujawir berarti masih sah dipakai bersuci, gitu ya. Yang ketiga kemarin juga antakuna taghyir fahishan, perubahannya kelihatan banget, ketara. Kalau berubah dikit sampai namanya masih tetap air, ya nggak apa-apa. Yang keempat syaratnya berubahnya itu air tidak butuh kepadanya, ya. Kalau air butuh kepada perubahan tadi, seperti misalnya tempat jalannya, tempat menetapnya, yang sumbernya di situ kayak gunung kapur segala macam, berubah gara-gara itu nggak masalah. Ya kayak di kali kan jadi di sungai jadi keruh misalnya, di laut jadi asin, itu nggak masalah. Karena memang tempat menetapnya dan tempat lewatnya. Jadi air otomatis dia pasti lewat situ atau menetap di situ. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya amtsilatun fil ma'il mutaghayyir. Contoh-contoh dalam masalah air yang berubah. 1. Al-awwal at-taghayyuru bi'udin aw duhnin. Perubahan dengan sebab kayu ataupun duhun. Duhun itu seperti lotion gitu ya, minyak kayak gitu ya. Itu gimana berubahnya? La yadur. Enggak apa-apa, ya. Kenapa? Li'annahu mujawir, karena ya kayu ataupun lotion itu ya, mujawir, bisa dipisahin, bisa diangkat, gitu ya. Wa in kana taghayyur, walaupun perubahan itu fahishan, sangat ketara, sangat banyak perubahannya. Wa yastaghril ma'u anhu, dan juga walaupun air itu tidak butuh terhadap ud atau duhun tadi. Ya. Baik. Yastaghni cukup berarti air itu nggak butuh ya dengannya, kan air nggak butuh sama kayu segala macam ya. Kalau kayu kan biasa di atas posisinya ya, sebenarnya air nggak kena sama dia, nggak ya. Cuma kadang kan juga rontok kayak ranting ya.
Enggak apa-apa berubah dengan itu. Yang kedua at-taghayyuru bil asir. Perubahan itu dengan sebab al-asir. Asir itu perasan buah seperti perasan jeruk ya. Perasan anggur, asir itu ya. Nah, itu kalau berubah dengan perasan buah atau seperti jeruk gimana? Ya, waz za'faran dan berubah dengan za'faran. Ya, minyak za'faran. Wal kuhul, kuhul itu apa namanya? Celak mata ya. Wal usnan atau asnan. Ya, itu bercak-bercak gitu ya. Kotoran-kotoran ya. Itu gimana? Yadurru, maka berbahaya. Artinya berbahaya itu merubah hukum. Ya, karena yang namanya itu semua tadi apa jus ya, za'faran, kuhul sama asnan itu li'annahu mukhalitun, karena dia hukumnya mukhalid ya. Tapi itu pun berubah hukumnya idza tawaffarat baqiyatu syurut, kalau syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kan tadi ada 4 syarat tuh. Nah, ini kan perubahannya itu dengan mukhalid, tapi ada syaratnya lagi tadi kan, ada 4 ya. Itu kalau 4 syarat terpenuhi maka merubah hukum air. Ya, kalau nggak terpenuhi tidak merubah hukum air. Yang ketiga at-taghayyur bil mukthi wat turab. Perubahan dengan sebab al-mukth, didiamkan air tersebut dalam jangka waktu yang lama, didiamkan dalam jangka waktu yang lama, wat turab dan debu. Gimana nih kalau berubah dengan itu? Ya la yadur, enggak apa-apa. Ya misalnya air di kolam lama dibiarin udah setahun, dia apa-apain, pas dibuka kok baunya beda ya gitu kan. Warnanya kok agak-agak hijau ya, karena ada lumut-lumut itu enggak apa-apa, enggak masalah ya. Atau kemasukan debu kan suci, enggak masalah. Wa kadza la yadurru taghayyur, dan demikian juga tidak berbahaya atau tidak enggak apa-apa maksudnya. At-taghayyur, perubahan bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Bima dengan sesuatu fi maqarrihi, di tempat menetapnya air, wa mamarrihi, dan tempat lewatnya air, tempat jalan air. Nah, kayak tadi tuh. Misalnya air menetapnya ya di laut. Laut otomatis asin. Walaupun misalnya tadi dia dari sungai ya, dari hulu ke hilir ya. Balik apa? Hilir ke hulu. Hulu ke hilir ya. Nyampe di hilir lalu apa namanya? Masuk ke laut. Yang tadinya airnya tawar berubah jadi asin. Gimana tuh? Enggak apa-apa. Karena emang tempat menetapnya di situ. Ya, berubah rasanya, enggak apa-apa ya. Atau misalnya dari air gunung. Air gunung mengalir ke kali. Awalnya dari gunung putih jernih. Begitu masuk kali jadi coklat. Gimana? Enggak apa-apa. Itu tempat menetap dan tempat lewatnya. Atau tempat lewat doang, misalnya dari gunung mata air lewat, tiba-tiba di bagian bawah itu gunungnya gunung kapur. Belerang, nyampe bawah belerang, enggak masalah. Karena tempat lewatnya. Jelas? Jelas ya? Kecuali ada nih, kalau misalkan hitam gitu bau, berubah baunya. Kalau berubahnya karena itu, karena tempat lewatnya, tempat menetapnya enggak apa-apa. Kalau limbah lain lagi, berarti ada benda lain yang merubah dia. Enggak, nih emang di tempatnya karena belerang, jadi bau belerang, enggak masalah. Karena di laut jadi asin, enggak masalah. Karena butek jadi coklat, karena di kali, enggak masalah. Tapi kalau hitam satu kali, emang ada kali hitam? Sebenarnya enggak ada kali hitam. Ya, tapi itu karena limbah, ya pabrik misalnya, itu berarti berubah karena benda lain. Mukhalid lagi, berarti yadur. Berubah hukumnya, jelas? Ya. Wala bimilhin ma'iyin, dan juga tidak apa-apa, enggak, maksudnya enggak la yadur, wala yadurru, enggak apa-apa perubahan itu bimilhin, dengan sebab garam. Tapi garam yang ma'iyin, garam yang berasal dari air laut maksudnya. Jadi kalau air laut kan diambil tuh ya, dipompa, terus ditutup pinggir-pinggirnya, lalu dijemur. Nah, lama-lama kering susut, ada sisa kristal-kristal garam. Nah, itu namanya garam laut, gitu ya. Ada juga diambil dari garam gunung. Ada garam dari gunung. Nah, itu diambil dari pegunungan. Kalau pegunungan, nah itu yadur. Kenapa yadur? Karena beda. Kalau laut memang tempatnya air. Kalau gunung bukan tempatnya air. Paham? Makanya di sini dikasih batasan milhin ma'iyin, garam yang berasal dari air ya. Maksudnya air laut ya. Wala biwarokin, dan juga bukan wala yadur, maksudnya enggak apa-apa biwarok, perubahan itu biwarokin dengan sebab daun. Tanah saro yang rontok minasyajari, dari pohon. Tapi biduni fi'lihi, bukan karena perbuatannya. Bukan karena perbuatan seseorang. Kalau misalnya Fadil ngelihat kolom itu pinggirnya ada pohon.
Kan rontok-rontok tuh daunnya. Ya kalau mau banyak ya air bersih sebenarnya. Cuma karena banyak daun rontok berubah tuh warnanya. Apakah suci dan mensucikan? Tetap suci dan mensucikan. Ya, karena dia daunnya rontok sendiri. Beda kalau misalnya sebenarnya daunnya jauh. Ente pas rontok ente kumpulin ente taruh di kolam, berubah. Nah, itu yadur tuh. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Karena berubahnya itu dengan sebab daun yang ditaruh dengan sengaja. Tapi kalau karena perbuatan angin emang rontok enggak masalah. Paham? Ya. Li'annahu fi kulli hadhil halat, karena dalam segala kondisi-kondisi ini la yastaghnil ma'anhu. Air itu la yastaghni butuh ya anhu dari hal-hal tersebut tuh. Ya dalam kasus-kasus tadi tuh perubahan karena tempat menetap, tempat lewat dengan air garam air laut, kemudian dengan daun rontok dengan sendirinya. Itu kan air nggak bisa nolak. Artinya la yastaghni, ingat di kamarnya, yastaghni itu cukup. La yastaghni tidak cukup, artinya dia butuh. Kalau yastaghni cukup berarti enggak butuh. Nah, kalau kalimat tidak butuh ya, kalau kalimat cukup butuh enggak? Butuh. Kalau kalimat cukup butuh. Tapi kalau tidak cukup berarti butuh. Saya enggak cukup nih, berarti butuh kan? Nah, la yastaghni, air itu tidak butuh, tidak cukup berarti butuh. Nah, maksudnya butuh gimana? Ya mau enggak mau, karena tempat menetap dari situ, tempat lewat dari situ, daun siapa bisa nahan daun, ya. Nah, jadi otomatis hal seperti ini air itu tidak bisa menolaknya, tidak bisa menjaga dirinya, gitu ya. Fatasihut taharud bihi, maka sah taharud dengan air tersebut walaupun berubah. Walaupun salaba telah mencabut ya, atau menghilangkan ya benda hal-hal tadi itu ismal ma, nama air. Walaupun benda tadi kayak tadi garam ya, tempat lewatnya, tempat menetapnya merubah nama air yang tadinya misalnya air tawar jadi air asin, air tawar jadi air belerang, ya, air tawar jadi air butek nih, apa nih kena daun ini. Walaupun namanya berubah, tapi tetap bisa dipakai bersuci. Karena air tidak bisa melindungi dirinya dari hal tersebut. Paham? Ya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Safwatiz Zubat, wa inna ma yasihu tadhhirun bima utliqala musta'malun wala bima, ya. Utliqala musta'malin wala bima bi tahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Wa inna ma, dan pastinya yasihu sah apa tathhirun taharah bima dengan air ya. Ma itu maksudnya bimain dengan air, bimain utliqa yang mutlak ya, artinya namanya tidak terikat ya, air la musta'malin ay la yasihu tathhirun bimusta'malin, enggak sah bersuci dengan air musta'mal. Wala bima'in tahirin, dan juga tidak sah juga dengan air bi khalitin yang dengan benda suci, bi tahirin mukhalitin ya, dengan benda suci yang bercampur, taghayyara yang berubah air tersebut. Enggak sah juga bersuci dengan air yang bercampur dengan benda suci yang merubah air tersebut. Paham maksudnya? Ya. Perubahannya bagaimana? Taghayyuran dengan perubahan itlaqal ismi ghayyara. Mutlak dengan perubahan yang merubah nama secara taghayyara yang bisa merubah nama air. Paham ya? Baik, fi ta'mihi aw rihihi aw launihi. Di mana berubahnya? Fi ta'mihi, pada rasanya, aw rihihi atau baunya, aw launihi atau warnanya, wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi, dan memungkinkan menjaga air tidak butuhnya air ya, cukupnya atau tidak butuhnya air bisaunihi dengan cara menjaganya ya. Maksudnya gimana nih? Lihat tuh di bawahnya tuh. Takdirul abyad wa inna ma tasihhu taharu bima'in mutlaqin. Sah taharu dengan air mutlak, la musta'malin, tidak dengan air musta'mal, wala bima'in taghayyara fi ta'mihi, juga tidak bisa dengan air yang berubah pada rasanya, au rihihi atau baunya, au launihi atau warnanya. Bi tahirin mukhalitin, dengan berubah dengan apa? Bi tahirin dengan benda suci, mukhalitin yang bercampur, yumkinu saunul ma'anhu, yang memungkinkan menjaga air dari benda tersebut. Ya. Bagaimana perubahan ini? Bihaitsu ghayyara itlaqul ismi, sekiranya merubah mutlaknya nama air. Paham? Ya. Fi ta'mihi aw rihi aw lanihi wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi. Wastuthni taghyiran bi'udin sulbi, dan dikecualikan ya perubahan bi'udin dengan kayu sulbi dan benda padat ya, kayak batu misalnya. Aw waraqin ya. Aw waraqin atau warak daun, aw tuhlabin atau lumut, aw turbi ataupun debu. Ini kalau berubah dengan itu semua enggak masalah. Paham, Dil? Baik. Ada pertanyaan?
Baik. Ats-tsalits yang ketiga, al-ma'un najis awil mutanajjis. Ya. Kemarin air musta'mal, air apa namanya? Musyammas ya. Terus air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Lalu sekarang air yang najis atau mutanajjis. Apa ini maksudnya al-ma'un najis awil mutanajjis? Wa huwa alladzi, yaitu air ya alladzi yang ya, najusa ya yang menjadi najis liwuqu'in najasati ya karena kejatuhan najis fihi pada air tersebut ya. Baik. Kalau ada air kemasukan najis maka hukumnya air itu menjadi mutanajjis. Air yang berubah jadi najis, dihukumi punya apa ada najisnya. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Halatu wuqu'in najasa fil ma. Kondisi-kondisi jatuhnya najis ke dalam air. Satu, idza kana al-ma'u qalilan, apabila adanya air itu qalilan sedikit. Apa arti sedikit? Dunal qullataini, kurang dari 2 qullah. Ya. Yatanajjas, maka menjadi najis ya air tersebut mutlaqan, secara mutlak tanpa ada penafsilan sama sekali. Bimujarradi wuqu'in najasah, dengan hanya kejatuhan najis fihi pada air tersebut, wa illam yataghayyar, walaupun enggak berubah. Kalau ada air kurang dari 2 qullah, kemasukan najis walaupun sedikit, ya, otomatis air itu dihukumi najis. Walaupun enggak ada yang berubah sama sekali. Atau berubah tapi sedikit. Ya. Berubah sedikit enggak masalah, apalagi enggak berubah. Misalnya air segini, kan apa kurang dari 2 qullah. Kemasukan kencing setetes. Terus enggak berubah, sama-sama aja, bening, baunya sama. Najis enggak? Najis. Karena airnya kurang dari 2 qullah. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, apabila adanya air itu banyak. Berapa itu banyak? Qullataini fa aktsar, 2 qullah atau lebih. Apa hukumnya? Fala yatanajjasu, maka tidak berubah menjadi najis air tersebut, illa kecuali idza taghayyara, apabila berubah apanya? Launuhu, warnanya air, au ta'muhu, atau rasanya air, au rihuhu, atau baunya air. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya sedikit. Jelas ya? Kalau air banyak, lebih dari 2 qullah, 217 liter, kejatuhan najis, lihat ya. Berubah enggak bau, warna, rasa? Kalau tiga-tiganya nggak berubah, maka dihukumi suci, nggak berubah, tetap suci. Tapi kalau ada berubah, salah satu saja, nggak harus semuanya. Mau warna, bau, rasa, maka dihukumi mutanajjis. Jelas? Wal qullatani, dan 2 qullah lughatan menurut bahasa al-jarratani al-azimatani. Ya, jarrah itu apa namanya, gentong, ya, 2 gentong, al-azimatani yang besar, dua-duanya besar. 2 gentong yang besar. Wa syar'an, menurut syariat, ma waznuhu, air yang timbangannya itu, takarannya ya, li khamsumiyah ritlin, 500 ritl. Baghdadiyin, dari jenis ritl Baghdad. Ya, kalau pakai takaran negara Baghdad atau wilayah Baghdad itu ada 500 ritl, bukan liter ya, ritl. Beda ya. Atau khamsumiyah wa khamsa wa situn ritlan tarimiyan. Kalau pakai ritl tarim itu 565 ritl. Gitu ya. Ritl itu kayak wadah gini di takaran gitu. Kayak orang nuang beras tuh. Cuma dia gedenya beda sama kayak gitu, enggak seperti liter, enggak, beda. Dia ritl ya. Wabil maqayis, dan kalau pakai ukuran penggaris gitu ya. Al haditsah yang ada pada zaman sekarang, maqayis itu takaran lah, ukuran ya. Kalau kita pakai takaran al-haditsah yang modern saat ini maksudnya, yaitu mi'atani wa sab'un mi'atani wa sab'atashar litran takriban, 217 liter kira-kira. Kan orang sekarang pakai ritl udah jarang. Kita nggak kenal sama sekali ritl. Ya. Makanya kalau sekarang orang kenalnya liter. Kayak bensinnya berapa liter gitu kan ya. Nah, kalau pakai liter 217 liter. Wa huwa, yaitu mayusawi asyrat tanakat, yang sesuatu yang takarannya sama dengan 10 tanak. Ya, ini takaran lagi, lain lagi nih. Ya, beda lagi. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, wal qullatani asyratun minat tanak kadza ata tahriruhu bi ghairi syak. Wal qullatani, dan 2 qullah itu asyratun minat tanak, 10 tanak. Sebagaimana yang telah ada ya penjelasannya tanpa ada keraguan. Ya, tanak kita nggak ngerti juga tanak. Yang ada kita menanak nasi ada. Namun kalau tanak nggak ada. Ya, 10 tanak. Maksudnya jelas? Nggak ada iskal? Nggak ada. Oke, lanjut.
Masail fil ma'il mutanajjis, masalah-masalah dalam air yang mutanajjis. Idza kana al-ma'u katsiran, kalau adanya air itu banyak. Wa waqa'at fihi najasatun, lalu kejatuhan dari air tersebut najasah. Air banyak kejatuhan najis. Walakin syakakna, akan tapi kita ragu. Hal taghayyara amla, apakah berubah air tersebut amla ataupun enggak? Bingung ini berubah apa enggak ya? Gimana hukumnya? Fahal tajuzu taharatuhi, apakah boleh bersuci dengan air tersebut? Apa jawabannya? Na'am. Ya. Tajuzu taharatu bihi, boleh bersuci dengan air tersebut. Kenapa? Li'anna al-asla fihi at-tahara, karena hukum asal pada air tersebut adalah suci. Air banyak kejatuhan najis, kita ragu berubah apa enggak ya? Lihat, anda ragu ya. Asalnya tuh air banyak apa hukumnya? Suci, ya suci udah. Sedangkan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, ya. Ambil yang yakin. Paham? Kemudian nomor 2, idza kana al-ma' apabila adanya air katsiran banyak wa taghayyar dan berubah. Walakin syakakna, kalau tadi kan enggak kejatuhan tapi kita ragu berubah apa enggak. Kalau sekarang air banyak jatuh najis dan berubah, tapi yang diragukan apa? Halit taghayyur bi tahirin am bi najisin. Apakah berubahnya dengan sebab benda suci atau dengan benda najis? Fama hukmuhu, apa hukumnya? Ente ngeliat benda air banyak ke kolam. Ini kok berubah ya, warnanya enggak jernih banget ya. Atau kok baunya beda sekarang nih. Atau rasanya kok beda. Nah, berarti berubah enggak? Berubah dong. Nah, tapi ente ragu, berubahnya kenapa nih? Karena najis atau benda suci? Apa hukumnya, ya? Nahkumu bi taharati. Kita menghukumi dengan hukum sucinya air tersebut. Kok dihukumi suci? Kenapa? Li'annal asla fil ma, karena hukum asal pada air at-tahara suci. Hukum asal air apa? Suci, ya udah suci aja. Kecuali ente yakin lihat najis. Wah, ada bangnya tikus nih, jangan-jangan bau ini nih. Nah, itu berarti ada yang membuat kita yakin. Tapi kalau nggak yakin, nggak ada bendanya, nggak ada apanya, ya, ragu kita. Ya, paham? Yang ketiga, idza kana al-ma'u katsiran, apabila air itu banyak. Wa taghayyara binajisin, dan berubah dengan sebab najis. Ini yakin nih, najis yang merubahnya. Tsumma ba'da fatratin, kemudian setelah beberapa waktu, syakakna, kita ragu. Hal zalat taghayyur amla, apakah sudah hilang perubahan tadi amla atau belum hilang? Famal hukmu, apa hukumnya? Ada air banyak berubah karena najis. Nah, setelah kita biarin sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu misalnya, tiba-tiba setelah itu ya kita ragu, ini masih berubah apa enggak ya? Ya paham ya? Apakah masih bau najis tadi apa udah enggak gitu ya. Apa hukumnya? Nahkumu bin najasati. Kita hukumi dengan hukum najisnya. Kenapa? Li'annana, karena sesungguhnya kita tahaqqaqna an-najasah. Kita yakinnya itu najis, tapi berubahnya ragu. Nah, keyakinan tidak bisa dirubah dengan keraguan. Kecuali ente yakin udah berubah, ya tadi baunya beda, rasanya beda, warnanya beda. Sekarang udah setelah sebulan baunya kayak air lagi, rasanya kayak air lagi, ya warnanya kayak air lagi, udah. Berarti udah hilang najisnya. Dan air banyak, berarti suci lagi. Tapi kalau ente ragu, hilang apa enggak? Berarti hukum asalnya najis. Paham? Baik. Kemudian masalah baru. Al-ma'fuwat, perkara-perkara yang dimaafkan minan najasa, dari najis fil ma', di air. Jadi ada najis yang dimaafkan di air. Yu'fa fil ma'i, dimaafkan di air, wal ma'i, dan benda cair, anin najasa, dari najis. Dimaafkan di air dan benda cair. Benda cair itu apa? Maksudnya selain air. Misalnya minyak goreng, ya. Misalnya minyak kelapa, bensin, kan benda cair, oli, kan benda cair itu, ya. Kalau kejatuhan najis, ya, ini bisa dimaafkan. Najis yang bagaimana? Anin najasah, dari najis allati yang la yudriku hattarfu. Tidak bisa ditemui dengan taraf. Apa taraf? Al-basarul mu'tadil, pandangan mata yang normal. Kalau najisnya nggak bisa dilihat dengan pandangan mata normal, jatuh di air, jatuh di benda cair, ini dimaafkan. Paham? Misalnya ada minyak kelapa, ya. Minyak kelapa, terus ada laler di sono, habis nemplok di tai kebo, masih basah tainya. Ente lihat, laler. Tiba-tiba ke minyak kelapa ente lagi diurut. Tek, aduh,
diminum di situ, otomatis di mulutnya dia, di jarinya dia, di lidahnya dia itu ada najis semua. Tapi karena saking kecilnya, siapa yang bisa lihat kaki itu? Kaki aja kita nggak lihat kadang, ya. Maka najis yang ada itu dimaafkan. Baik di air ataupun di benda cair. Jelas ya? Yang kedua, wal maitah. Itu atofnya ke wa'an najasah tadi, wa'an anin najasah wa anil maitah. Dan dimaafkan dari bangkai hewan allati yang mana la dama laha sail, yang tidak ada darah bagi hewan tersebut yang mengalir. Artinya kalau ada hewan serangga lah ya, yang kalau dipotong badannya darahnya nggak mengalir, lalu bangkai tersebut, hewan tersebut jadi bangkai dan masuk ke air yang sedikit atau benda cair, ini dimaafkan. Kayak nyamuk, kecoa, laler, ya, jangkrik, ya, ulat, misalnya gitu. Itu kan nggak ada darahnya kalau dipotong, ya. Paling mentok katanya wazak, cicak, ya, cicak apa kadal gitu ya. Itu paling mentok. Lebih dari itu komodo ada darahnya, ya. Cuma kalau yang kecil-kecil, cicak segala macam itu masuk jadi bangkai, masuk ke air, masuk ke benda cair, tidak membuat najis karena dimaafkan. Paham? Paham ya? Wahia yaitu, gimana maksudnya ini hewan yang darahnya nggak ngalir? Wahia yaitu hewan yang allati yang idza syuqqa, apabila dibelah, dipotong, minha dari maitah tersebut, bangkai hewan tersebut, udwun, satu bagian anggota tubuhnya, lam yasil damuha, tidak mengalir darahnya. Seperti apa? Kadzubab, seperti lalat. Nah, lalat kan kalau diantai potong tuh nggak ada darahnya. Ini dimaafkan tapi bisyartain, dengan dua syarat, ya. Dengan dua syarat. Apa syaratnya? Satu, an la yakuna bi fi'li. Adanya, ya, apa namanya, jatuhnya benda najis tadi tidak merupakan perbuatannya sendiri. Kalau benda najisnya tadi, ya, seperti bangkai tadi, hewan yang darahnya nggak ngalir, masuk sendiri ke air yang sedikit, masuk sendiri ke misalnya tadi minyak tanah atau minyak goreng, minyak kelapa, masuk sendiri, mati di situ nggak apa-apa. Tapi kalau ada bangkai cicak, bangkai laler, ente masukin ke air yang sedikit, kan kata Ustaz dimaafkan Ustaz. Iya, saya masukin aja. Najis Dil, kok najis Ustaz? Kan nggak berubah, ya, berubah nggak berubah, apa Ustaz, kan darahnya nggak ngalir. Iya, kalau dia masuk sendiri Dil. Kalau ente yang masukin, najis. Dan sengaja nak masukin, nggak dimaafkan, nggak dimaafkan. Kalau masuknya itu atas perbuatan sendiri, hewan sendiri itu maksudnya nggak masalah. Cuma kalau atas perbuatan kita, ya, perbuatan kita nih orang mukallaf, maka dihukumi najis, ya. Kemudian syarat kedua, kapan dimaafkannya? Wa an la tughayyira ma waqa'at fi, ya, syaratnya dimaafkan an la tughayyira, hendaklah hewan tersebut, bangkai tersebut tidak merubah air waqa'at yang dia jatuh fi, ke dalam air tersebut. Kalau misalnya ada laler mati sendiri di air sedikit, ya, atau di minyak goreng, kalau emang airnya nggak berubah, ini nanti ambil bangkainya, buang, nggak berubah warnanya, bau rasa, aman, itu nggak najis. Cuma begitu ente angkat, baunya jadi warna jadi kuning-kuningan, baunya rada-rada busuk, nah itu berarti berubah sifat air, berarti mutan najis. Paham? Tidak dimaafkan. Jelas ya. Baik, kemudian kama qala sahibi Syafati Subat, sebagaimana berkata pengarang kitab Syafati Subat, wastathni maitan damuhu lam yasili aw la yura bit tarfi lam yahsuli. Wastathni, dan dikecualikan. Ini mengecualikan air yang sedikit atau benda cair kemasukan najis, kan hukumnya najis. Ini dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Maitan, bangkai, damuhu lam yasili, yang darahnya tidak mengalir kalau dia dibelah, ya. Aw la yura, atau tidak bisa dilihat, bitorfi, dengan pandangan mata biasa, lamma yahsuli, ketika ada najis tersebut. Ada benda kemasukan benda najis, cuma najisnya nggak kelihatan dengan pandangan mata biasa, ya, ini juga dimaafkan, ya. Sampai sini paham? Kemudian ini panjang pembahasannya. Turuku tathhirul ma'an najis. Ini nanti kita bahas tentang cara mensucikan air yang terkena najis. Bagaimana caranya? Insyaallah kita bahas di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Jadi gimana kalau misalkan ada minyak goreng itu kita makan masukkan najis itu? Nah, sama minyak goreng tadi kan dibahas tuh. Al-ma'i, ya, benda cair selain air, minyak goreng, minyak kelapa segala macam. Kalau dia kemasukan najis dan najisnya ma'fu, kayak tadi tuh,
najis yang gagal tanpa pandangan mata, atau bangkai hewan yang darahnya ngalir, ini yufa dengan 2 syarat, bukan dengan pekerjaan sendiri, nggak berubah. Kalau nggak berubah, bukan dengan atas perbuatan kita sendiri, maka boleh dipakai. Pakai goreng, pakai masak boleh. Ya. Tapi kalau berubahnya, kalau tidak mau syarat, kita taruh sendiri bangkai hewan atau berubah tuh, maka najis. Kalau najis otomatis nggak boleh dipakai untuk makanan konsumsi karena najis semua. Ya. Atau dengan kemasukan benda najis yang tidak dimaafkan, kayak cicak masuk ke minyak goreng yang nggak tutup. Besok mau goreng ayam, nggak boleh. Ya Allah, satu toples banyak banget. Ya, salah sendiri. Harusnya makanya ma'iat itu lebih berhati-hati. Kalau misalnya udah nggak kepake, misalnya nggak dipakai, tutup yang rapat. Supaya kan namanya cicak, kan apalagi dia berak sembarangan, emang dia pakai aturan mau berak di mana? Ya, begitu ada, ya udah, gimana? Buang, gimana lagi? Ya, mubazir Ustaz, ya bukan mubazir, najis gimana? Ya. Coba ente manfaatin buat yang hal-hal yang nggak ada hubungannya sama kita, ya nggak ada hubungannya sama ibadah misalnya. Ya, buat apa nih minyak goreng nih? Ya, misalnya buat apa ya? Misalnya buat ngolesin itu engsel pintu yang udah pada karatan, nah, boleh nggak apa-apa. Ya. Buat ngeminyakin ban motor bila kinclong, ya nggak apa-apa itu, nggak masalah. Cuma kalau pakai buat badan kita, pakai buat makan nggak boleh. Itu kalau gitu udah masuk tuh najisnya. Masuk mana? Masuk ke mulut. Tapi kita tahu. Kita baru tahu. Udah ketelan maksudnya? Ayo, itu yufa, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tahu masih di mulut, muntahin. Karena masih zahir. Memang kalau udah sampai dalam, ya udah. Karena nggak tahu, yufa. Ya. Jelas ya? Baik. Turuq wa tathhirul ma' al-najis wallahu taala alim bissawab. Sebelum surat Al-Fatihah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang kita pelajari malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan kita mudah-mudahan istiqomah terus sampai akhir hayat kita, ngaji sampai mati. Dengan harapan Allah kasih kita pahala syahid dan mudah-mudahan dengan pahala syahid semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.